Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya, Guru Seni Budaya SMP Terbuka TKB Bedahan. Nah, pada hari ini saya akan langsung menyampaikan materi tentang seni budaya kelas 9 bab 1. Sebelumnya, gimana kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan baik-baik saja. Serta saya ingatkan kembali, jika adik-adik ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, lalu jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Karena kita masih melawan virus corona ya, COVID-19. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang seni lukis bab 1-nya kelas 9. Bukunya bisa di-download di Google Classroom. Sudah saya tautkan di sana, kalian bisa langsung download aja. Nah, di buku itu isinya seperti ini ya. Bab 1-nya tentang seni lukis. Alur pembelajarannya ada berkarya seni lukis, pengertian dan gaya lukisan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ke dalam sini, sama-sama sebelum kita memulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk. Nah, ini adalah peta materinya ya, alur pembelajarannya mengenai berkarya seni lukis. Nah, pengertian lukisan dan gaya lukisan itu yang harus kita ngerti pertamanya. Berikutnya adalah tema dalam berkarya seni lukis. Setelah itu alat, bahan, media. Lalu kita mulai teknik berkarya seni lukis. Mungkin dalam pertemuan kali ini kita hanya bahas tentang pengertian dan tema. Sampai situ aja kali. Karena waktu kita terbatas ya. Dan waktu saya juga lagi kurang bisa banyak hari ini. Oke, setelah kalian mempelajari bab 1 ini, yang diharapkan adalah kalian mampu menjelaskan seni lukis nih, seperti nomor 1 ini ya. Mampu menjelaskan pengertian seni lukis. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis. Lalu mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis. Nomor 4-nya mengklasifikasikan berkarya seni lukis menurut tema berkarya seni lukis. Yang kelimanya mengidentifikasikan berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang keenamnya membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Dan yang ketujuh, berkarya seni lukis dengan berbagai media, alat, dan bahan. Nah, ini yang diharapkan sampai kalian dari mengerti sampai kalian terakhir tuh bisa berkarya. Ini yang diharapkan dari kalian ketika mempelajari KD ini ya, kompetensi dasar ini. Oke, kita bisa perhatikan di sini ini ada gambar ya, kita mulai refresh dengan gambar dulu ya. Gambar ini bisa berbesar ya, perhatikan di sini. Nah, yang pertama nomor 1 ini gambar pemandangan ya. Pemandangan sungai, ada aliran sungai di mana habitat di sekitarnya itu ada pohon, lalu cuacanya cerah ya, berawan, agak sedikit berawan. Nah, ini benar-benar lukisan yang representatif dan natural, serta dia tidak memiliki tambahan-tambahan atau efek-efek yang lain, tapi benar-benar natural seperti itu, realis ya, realit. Nah, yang sebelahnya kita lihat sebelahnya. Nah, ini ada sebuah bangunannya sederhana, kotak, komposisinya cuma center di tengah. Nah, tapi bangunannya ini penuh dengan graffiti, mural dindingnya ya, lukisan-lukisan dindingnya. Itu ditaruhin di sana. Entah ini asli atau efek memang si gambar seperti ini. Ya, ini adalah gambar yang bisa kita lihat apa adanya seperti itu. Berikutnya yang ketiga. Oh ini gambar truk ya. Jadi lukisan medianya ini adalah mobil truk. Bagian gerbong belakangnya dilukis sedemikian rupa, yaitu motor GP nih, bisa ngebut. Sehingga kesan dari mobil bak belakangnya itu hilang,
hanya ada gambarnya. Nah, kita lihat ke sebelah. Nah, di sebelah sini ada jenis-jenis apa nih? Piring yang sudah digambar ya. Ini piring ini. Piring digambar lukisan burung. Di dalamnya nih, burung dan alam, ada yang simetris, ada yang asimetris, ada yang burungnya disentring. Nah, ini burung-burung digambar di dalam sebuah piring. Nah, seperti ini bawahnya lagi ada telur yang digambar, dilukis sehingga terlihat telur itu memiliki dimensi di dalamnya. Nah, dan sebelahnya adalah cangkang dari keong ya. Keongnya ini sudah nggak ada isinya, lalu dilukis sehingga memiliki fungsi dan nilai tambah, value yang lebih. Oke, kita bahas pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi jadinya ya. Dan lukis ini dua dimensi, di mana unsur pokok dalam karya dua dimensi adalah garis dan warna. Nah, itu menurut Sudarso SP 990. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi. Jadi dari objek pemandangan alamkah itu sesuatu yang kalian lihat di alam nyata, nah itu dituangkan ke dalam permukaan datar menjadi seni dua dimensi. Nah, itu namanya melukis. Untuk mendapatkan kesan tertentu. Nah, jadi sudut pandang pelukis kadang melihat, wah ini bagian ini paling menarik nih. Nah, itu namanya sudut pandang tertentu. Maka dituangkanlah sudut tersebut ke dalam sebuah lukisan dengan melibatkan ekspresi, dan dia mulai berekspresi dan mulai emosi. Kalau udah ada emosi, ini ada spirit untuk mengerjakan, dan gagasan, udah ada idenya. Wah, ini idenya adalah tadi gambarnya bagus seperti itu. Dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema atau gagasan secara representatif. Nah, jadi lukisan yang kita bikin, orang jadi kalau ngelihat itu sudah bisa menilai bahwasanya oh ternyata ini adalah gambar burung. Nah, burungnya itu ternyata misalnya bagian kepalanya aja yang disorot atau yang diambil. Ternyata dia ingin mengambil detail dari kepala burung tersebut, entah karena keindahannya atau karena keunikannya. Nah, itu tergantung gagasan dari ide si pelukis. Yang jelas itu sudah bisa merepresentatif dari aslinya, dituangkan ke dalam lukisan, dan para penikmat lukisan sudah mengerti apa yang digambar. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Nah, kalau kita ngegambar pakai kertas HVS dan ditulis-tulis doang, sederhana, si krayon dikit. Tapi kalau seni lukis itu lebih mendetail dan lebih mendalam lagi. Biasanya dia sudah mulai menggunakan kanvas, waktunya pun disediakan untuk melukis luar biasa. Ada yang selesai sampai sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang selesai lukisannya sampai setahun kemudian. Nah, jadi dikembangkan kembali, yang tadinya cuma ngegambar iseng-iseng tapi digarap dengan serius sekali ini, yaitu adalah seni lukis ya. Pengembangan dari sebuah gambar biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya. Nah, tiap pelukis ini selalu punya ciri khas, dia punya karakter. Karakternya ada yang surrealisme, ada yang realisme, ada yang naturalisme, ada yang representatif, seperti itu. Banyak sekali gaya-gaya lukisan. Teknik serta bahan dan bentuk karya seni tersebut. Nah, tekniknya ada yang kolase, yaitu dengan mengumpulkan banyak benda, misalnya kertas digunting-gunting, ditempel-tempelin gitu. Ada yang dengan ditotol, ada yang dengan dilukis standar biasa, seperti macam-macam ya. Nah, itu mengenai teknik. Oke, berikutnya aliran dan gaya lukisan. Nah, mengenai aliran dan gaya lukisan ini yang seperti di sini dicantumkan ya, seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan. Sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Nah, jadi kalau tiap kita ngelihat lukisan banyak nih misalnya, itu pasti berbeda. Temanya berbeda dan alirannya berbeda.
aliran tuh kayak apa sih? Nah, nanti kita akan bahas nih lebih dalam di sini. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran atau gaya lukis dapat dibedakan, digolongkan menjadi 3, yaitu representatif. Nah, jadi memunculkan kembali atau menghadirkan kembali dalam sebuah lukisan apa yang benar-benar keadaannya nyata. Yang berikutnya ada deformatif. Deformatif ini dari misalnya bentuk bola bulat ya. Nah, ketika kita gambar tetap agak bulat, cuman bulatannya nggak sempurna digambar. Nah, agak dirubah sedikit sengaja gitu ya, dengan unsur sengaja. Itu namanya deformatif, agak dirubah kembali dari wujud aslinya tapi tidak merubah bentuk aslinya. Lalu ada non-representatif. Non-representatif ini jadi dia tidak mengambil dari objek yang di sekitar, dia hanya mengambil dari imajinasinya yang ada di pikirannya lalu dituangkan ke dalam lukisan. Misalnya dia memikirkan sebuah mimpi dia yang tadi malam dia mimpi tentang sebuah dunia yang agak berbeda dengan dunia kita di sini, lalu dia gambarkan melalui lukisan. Nah, seperti itu. Itu namanya non-representatif, keluar dari imajinasi dan ekspresinya sendiri. Berikut penjabaran aliran gaya lukis serta tokoh-tokohnya. Nah, representatif. Pengertian representatif di sini adalah perwujudan dan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata. Keadaan nyata ini ya, yang apa kita lihat pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, alam ataupun kehidupan masyarakat. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme yang pertama, yaitu aliran seni yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Biasanya para pelukis langsung keluar outdoor, datang misalnya ke pemandangan alam yang bagus, dia mulai menggelar kanvasnya dan mulai melukis di sana. Sehingga perbandingan perspektif, perspektifnya sudut pandang, tekstur ataupun warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin sesuai keadaan alam tersebut. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, terus ada Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, Constable, dan lain-lain. Nah, berikutnya dari teknik representatif adalah realisme. Nah, ini lebih nyata lagi dan lebih sesuai. Maksudnya itu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi. Jadi apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Hampir mirip-mirip dengan tadi yang naturalisme ya. Tapi biasanya kalau realisme dia itu sudah dihubungkan dengan kehidupan manusia. Apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup, perupa yang beraliran realisme, antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, dan Duloh. Yang berikut adalah romantisme. Wah, ini dia romantisme, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini memiliki cerita-cerita yang romantis. Peristiwa yang dahsyat atau kejadian dramatis pelukis bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ya, hari ini cukup sekian. Nanti akan kita bahas lagi minggu depan ya, lanjutannya. Mudah-mudahan sampai sini kalian sudah sedikit mengerti tentang aliran lukis dan seni lukis itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.